Selamat ya, Han, ucap Lana dengan sebuah uluran tangan ke arah Hana. Hana yang berekspresi cukup kaget atas uluran tangan Lana, juga ucapan selamat yang diucapkan Lana, tidaklah menyambut uluran tangan Lana yang dilakukan dokter anak itu dengan menggadaikan harga diri. Hana menarik Lana dalam sebuah pelukan erat. Kini ganti Lana yang terhenyak. Semburat perasaan norak menyeruak dalam diri Lana. Sedih sialan macam apa ini? Mimpi apa gue ya, Lan? Bisa kalahin lo di tenis, ujar Hana sungguh bangga. Lana berdecak. Namun entah kenapa bibirnya tersenyum. Ikut peluk, teriak Nana melengking dari tribun penonton. BRUKK. Lantas, ia langsung menubruk dua sepupunya itu. Ikut serta dalam pelukan yang akan mencetak sejarah tersendiri di antara kacaunya hubungan Lana Hana selama ini. Eyang Uti memandangi mereka bertiga dari tribun khusus keluarga. Terharu sendiri. Tiga cucu perempuannya, para kesayangannya. Lana tak sengaja melihat ke arah Eyang. Pandangan mereka bertubrukan. Hebat, ucap Eyang memuji Lana dengan sebuah jempol kanan terangkat. Hati payah Lana langsung memprovokasi kedua matanya untuk berkaca. Bahkan sampai malam ini, ketika ia berbaring di kasur tempat tidur apartemennya. Lelah. Bukan hanya karena abis main tenis gila-gilaan dengan Zidane Hana. Justru hatinya yang terasa lebih lelah. Bukan karena mengecap kekalahan. Kemunculan Dennis yang mengucap bangga dan menyemangatinya, membuat Lana merasa tak pantas diampuni. Padahal bukan kesalahannya, Dennis meninggal. Sekarang, bagi Lana, semua keberuntungan, kemudahan, dan kebahagiaan yang dimiliki Hana, tampak pantas adanya. Air matanya mengalir sendiri. Maafin Lana ya, Om. Maafin Lana, lirihnya sendiri sambil berusaha mengelap air mata yang tak henti. Reiga mungkin tidak menjawab pertanyaan Hana saat ditanyai siapa pemenang pertandingan tenis malam ini. Tapi ia menyiapkan sebuah perayaan kecil di rooftop townhouse miliknya. Semua hadir. Termasuk Rahardian yang kini tengah seru bercerita semua pengalaman horor miliknya setiap naik gunung. Iya. Ekspresi bangga, senang, dan cengengesan Hana akibat meraih kemenangan tenis bersama Zidane, mendadak hilang. Hana jiper alias takut sendiri apa yang akan dialaminya di Semeru. Si cemen. Hana melipir sendiri ke lantai 2. Awalnya berkata mau apa, tapi ujungnya, Hana malah duduk bengong di sofa. Dengan tangan sibuk mencari tahu review para pendaki gunung yang sudah naik Semeru melalui iPad-nya. Semakin ia telusuri, semakin banyak cerita horor yang didapatnya. Sial. Calon istri aku katanya mau ambil puding, kenapa jadi malah pegang iPad ya? Reiga muncul. Tanpa suara dengan senyum awan. Duduk di samping kiri Hana. Menyenderkan punggungnya. Pertandingannya dengan Dion sangat menguras tenaga. Tidak semudah biasanya. Namun lengan kanannya itu tidak akan pernah absen melingkari pinggang Hana. Aku bisa nggak sih, Rei? Tanya Hana overthinking. Ia sudah meletakkan iPad di atas meja. Berganti menatap Reiga dengan ekspresi yang membuat pria itu langsung tertawa. Plak. Hana menabok pelan paha kanan Reiga. Sakit, Hana. Ringis Reiga, padahal ia tidak merasa apapun selain gemas atas sikap Hana yang takut banget sama hantu itu. Jahat sih. Malah ketawain aku. Judes Hana. Reiga nyengir. Bisa apanya nih? Bikin aku jatuh cinta. Kan emang setiap hari, goda Reiga. Hana mendesis. Au ah. Sewotnya. Reiga tertawa. Aku paling males kalau kamu udah akting sok nggak tahu apapun kayak gini. Pengen aku toyor, ujar Hana gregetan. Tawa Reiga kian berderai. Lengan kanan Reiga menarik gemas setengah gregetan tubuh Hana mendekat ke arahnya. Didekapnya Hana begitu erat. Begitu gemas. Apaan sih? Pakai peluk-peluk segala. Galak Hana berusaha menjauhkan Reiga yang nyaris tanpa jarak dengannya. Oh jadi kalau lagi marah nggak boleh peluk-peluk? Ledek Reiga. Enggak lah. Ketus Hana. Namun bibirnya tersenyum. Gimana rasanya dapat toyoran papa?
ledek Hana. Kedua tangannya sudah menangkup wajah Reiga, bak tengah memegang porselen mahal. Reiga bermuka masam. Hana tertawa geli. Puas sekali. Gara-gara Dimas tidak mengenali Cila dan main asal terima buket bunga bertuliskan, "Selamat, My Rei," panggilan kesayangan Cila untuk Reiga pada masanya. Reiga abis ditoyor oleh Rahardian di ruang ganti. Rasanya Reiga pengen menoyor balik Dimas saking sebalnya dituduh selingkuh berkat kesembronoan asprinya itu. Asli. Pengen aku toyor si Dimas. Sewot Reiga. Hana masih geli sendiri. Lucu ya, padahal tadi, ia tengah gelisah, kini sudah terbahak lagi. Cie. My Rei, ledek Hana. Mas Ayang lebih enak didengar sih, ujar Reiga tidak ingin berkutat pada zona ngeri-ngeri sedap begini. Ekspresi Hana serius membuat Reiga makin jengkel. Apa sih? Aku nih setia ya. Tanya aja sama sahabat-sahabat aku. Kenapa dia jadi kesal ya? Hana terkekeh. Heran aja, kok bisa pacaran sama Cila yang muka tembok kayak gitu sih, Rei? Serius tanya. Namanya juga masa jahiliyah, sungut Reiga. Masa jahiliyah? Si receh Hana tertawa mendengarnya. Belum pernah ada yang se-effort itu mengejar aku. Konsisten lagi. 1,5 tahun. Ya anak yang kurang kasih sayang ibu ini, lama-kelamaan jatuh hati. Walaupun aku tahu kalau Cila deketin aku karena banyak hal. Taruhan, gengsi, uang, dan fasilitas, ucap Reiga mengingat alasannya menyerahkan diri pada Cila Adi Gunawan. Hana memandangi Reiga. Jauh melihat ke dalam mata pria ini. Dia benci saat Reiga mengatakan bahwa ia adalah anak yang kurang kasih sayang ibu. Tak terima, jika pria itu menggambarkan dirinya sendiri sebuah gelas kosong tak berisi yang tidak tahu caranya mencintai. Biasa aja kali mukanya. Cium juga nih. Ledek Reiga. Hana memang merengut. Abis aku benci banget setiap kali kamu bilang kamu itu anak kurang kasih sayang, gelas kosong yang nggak bisa mencintai dengan baik dan benarlah. All that bullshit. Aku benci itu. Ucap Hana gamblang. Reiga malah cengengesan mendengarnya. Bagi aku, menurut aku, kamu itu orang yang paling tahu gimana caranya mencintai seseorang dengan baik dan benar. Kamu jagonya, Rei. Terlepas dari kamu bisa baca pikiran, lihat isi hati, menelisik masa lalu sampai masa depan, juga bisa lihat dedemit, tanpa semua kemampuan itu pun, aku yakin. 1.000.000% yakin kalau kamu memang juaranya menyayangi orang lain. Saking juaranya, Cila sampai seenak jidat manfaatin kamu, tukas Hana. Belakangnya nggak enak ya. Sengaja, sahut Hana lalu cekikikan. Hobi banget ledekin aku, ucap Reiga, padahal ia senang-senang aja diledekin Hana. Seandainya Cila kayak Lana kemarin di arisan keluarga. Udah aku abisin dia. Gemas Hana. Jangan deh. Kap mobil aku masih penyok tuh, sayang. Tawa Hana pecah. Lebih sayang kap mobil daripada aku. Ya enggak lah. Kap mobil mana bisa dicium kayak gini kan? Jawab Reiga lalu mengecup bibir Hana. Sit. Nggak boleh peluk malah kecup. Kamu yang bandel, bukan aku. Mereka saling bertatapan. Hana tahu ia menginginkan bibir di depannya ini. Ah. Biar aja deh, aku yang bandel. Tukasnya lalu menarik wajah Reiga yang memang masih ditangkupnya, mendekat, lalu mencium bibir Reiga semaunya. Reiga tersenyum mendengarnya. Nol, kamu mabok. Kaget Lana saat membuka pintu apartemennya. Muka bengep Arnold. Bukan karena dihajar Reiga seperti waktu itu. 1000%, Lana yakin ini laki abis mabok sambil menangis sesungguhkan. Maafin aku ya, babe. Gara-gara aku kita kalah, ucap Arnold sungguh menyesal. Lana menghela napas. Astaga. Beneran deh si Arnold. Lana memapa Arnold yang sempoyongan menuju sofa. Setelahnya ia mengambilkan air hangat. Minum, ucap Lana. Arnold meminumnya. Setelahnya Lana menaruhnya di atas meja. Menang kala itu biasa, nol. Kenapa sampai mabok sih?
Kamu tuh baru keluar dari RS. Jangan sembarangan. Jangan merusak badan sendiri. Arnold memandang Lana penuh haru. Aku udah segoblok gini aja masih dapat perhatian kamu sih, Lan. Kamu tuh terlalu meremehkan Hana tahu. 4 tahun masa nggak bisa mengenali Hana dengan baik. Kalah sama Reiga yang belum setahun, ujar Lana. Arnold mendengus. Lana memang benar. Arnold kaget setengah mati akan sifat dan karakter Hana yang luar biasa tangguh dan petarung itu. Melihat wajah suram Arnold, Lana kasihan juga. Ah, kenapa dia sekarang banyak kasihan sama orang? Lana menarik wajah Arnold yang tengah menunduk agar menatapnya. Makasih ya udah berjuang segitunya buat aku. Terharu deh, ucap Lana sambil senyum. Ucapan terima kasih itu memang bukan basa-basi. Lana tulus mengucapkannya. Mungkin di muka bumi ini, tidak akan ada yang membelanya sebagaimana Arnold yang sampai nyaris mati di tangan Reiga. Apa sih yang nggak buat kamu? Nyawa juga aku kasih, ucap Arnold lalu mencium bibir Lana dengan hasratnya. Aku cinta banget sama kamu, Alana. Masa bodoh Reiga ambil segalanya dari hidup aku. Asal jangan kamu. Aku mati dan hancur tanpa kamu, ucap Arnold. Bagaimana mungkin Lana tidak berkaca mendengar kalimat cinta yang jarang didengarnya setulus Arnold mengatakannya. Membuktikan setiap perkataan cinta itu padanya, tanpa ragu, tanpa niat berhenti sekalipun takut saat harus berhadapan dengan Reiga Richard. Ini kenapa kita jadi sayang-sayangan di sini sih, Han? Perayaan kemenangan kamu gimana? Gumam Reiga. Sekalipun ia berkata begitu, tapi justru dialah yang makin mengeratkan dekapan lengan kanannya pada Hana yang tengah memejamkan mata, tertidur di dadanya. Bahkan beberapa kali mengecup kepala Hana, hikmat. Penuh sayang. Bukannya kita itu selalu sayang-sayangan dimanapun itu. Gumam Hana. Reiga terkekeh. Iya sih iya. Sampai Zidane mau gantung diri di pohon toge, tukas Reiga. Kali ini ngantuk Hana kalah dengan rasa ingin tertawanya. Reiga pun ikut tertawa bersamanya. Ia merangsek naik, dua tangannya terlipat, menjadi tumpuan dagunya di dada bidang Reiga. Kini Hana menatap Reiga. Wajah ngantuk Hana. Sorot mata lelahnya. Badan aku capek banget. Pegel semua, keluh Hana. Ya gimana nggak capek sih, sayang? Tadi kan kamu nyungsep. Hana terkekeh. Terbawa suasana, malu Hana. Jiwa kompetitif Hana memang rada sinting. Aku sampai tahan napas tahu gak, aku Reiga. Cie, takut aku cedera ya? Harus ditanya lagi. Kap. Bibir Hana mengecup pipi kanan Reiga. Lalu, merebahkan kembali kepalanya di dada Reiga. Di gunung banyak hantu ya, Rei. Hana menghela napas kuat. Jangankan di gunung, di sini aja banyak, tambah Reiga. Hana tak bersuara. Hatinya takut. Hana, panggil Reiga dengan suara rendah nan berat, mengisyaratkan bahwa ia ingin bicara serius. Reiga menegakkan duduknya. Hana terbawa lalu ikut duduk, meski lengan kanan Reiga tetap memeluknya. Naik gunung itu harus dengan niat yang baik. Prasangka yang baik. Kalau kamu takut duluan, berprasangka buruk duluan. Semua itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Iya sih, pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi sudah pasti menimbulkan curiga. Tapi, insya Allah, percaya. Orang baik akan selalu dilindungi Allah. Itu pesan papa waktu pertama kali ajak aku hiking di Pangrango pas aku kelas 1 SMA, ucap Reiga tersenyum lembut. Kini tangannya membelai kepala belakang Hana. Hana yang tengah meresapi kalimat demi kalimat Reiga barusan. Kamu benar. Niat kamu ke sana baik. Kerja. Nggak macam-macam. Jadi, nggak perlu takut, sayangku, ucap Reiga sambil mengelus punggung Hana perlahan. Reiga benar. Tapi kalau memang takut, ya nggak usah pergi syuting deh. Masalahnya selesaikan. Aku bayarin penaltinya. Hana merengut. Idih. Si paling mau bayarin penalti. Tengil banget. Sinis Hana. Reiga terhenyak lalu tertawa.
Niat aku baik loh, sayang. Gemas Reiga akan reaksi Hana. Harusnya kamu tuh mendamaikan kegelisahan hati aku. Bukan malah mau bayarin penalti. Nyebelin ah. Omel Hana. Reiga tersenyum. Kap. Ia kecup kening Hana, cepat. Malah cium-cium. Sungut Hana. Reiga menggenggam tangan kiri Hana lalu dikecupnya jemari yang bertahtakan cincin berlian darinya. Cincin yang selalu dipakai Hana. Kecuali saat bertanding tenis tadi. Dipikirin banget sih ceritanya papa, ujar Reiga. Ingin rasanya Reiga cerita, kalau Rahardian punya kemampuan yang sama dengan dirinya. Namun ia enggan. Reiga takut, Hana akan kikuk di sekitar papa. Jadi, gimana jelasinnya ya, kalau pengalaman horor papa jelas berbeda dengan manusia biasa lainnya. Ya iyalah. Seru Hana. Aku takut banget tahu, ungkap Hana. Kan ada aku, ucap Reiga. Ini seriusan kamu ikut? Hana sangsi. Tanya Dimas kalau nggak percaya. Aku ambil semua cuti tahun ini demi temenin kesayangan aku, jawab Reiga dengan muka serius. Hana terharu mendengarnya. Ambil cuti tahun ini. Nanti kalau kita mau ngurus pernikahan gimana, Rei? Aku mau ngurusin sendiri. Kamu nggak bisa izin dong. Males banget. Nggak setia kawan nih. Bombardir Hana dengan muka yang bikin gregetan. Sulit tidak menahan tawa pada Hana. Aku liburin aja kali ya perusahaan sampai resepsi selesai. Pecahlah tawa Hana. Geli sekali ia mendengar jawaban Reiga. Kok malah ketawa? Garing banget jokesnya Pak Reiga, sahut Hana. Diperjuangin kok dibilang jokes garing sih? Ujar Reiga. Diperjuangin ya. Mendengar kata berimbuhan sederhana begitu saja sudah membuat Hana senang bukan main. Kenapa senyum-senyum? Senang. Aku juga. Juga apa? Senang. Mereka bertatapan. Kamu belum kasih aku ciuman, selamat atas kemenangannya, tahu, ucap Hana centil. Reiga terkekeh. Ciuman Prancis kan? Goda Reiga, yang dijawab sebuah anggukan oleh Hana. Bibirnya memagut bibir Hana. Kayaknya Zidane benar deh, aku centil banget, runtuk Hana menjeda ciuman mereka. Alhamdulillah, sadar. Reisyard, ih. Mata Hana mendelik sok marah, tapi bibirnya tersenyum malu. Aku sayang kamu, Adriane Hana, ucap Reiga lalu memeluk Hana erat. Berapa kalipun kalimat itu dikatakannya pada Hana. Bagi Reiga rasanya tidak akan pernah cukup. Ulangi. Reiga terkekeh. Aku sayang kamu. Sangat amat sayang kamu, ulang Reiga atas pinta Hana. Apakah kamu akan selalu mengatakan kata-kata cisi itu padaku? Isi hati aku kok dibilang cisi sih, sayang. Hana nyengir. Abis kalimat cintanya Reisyard tuh candu banget, jujur Hana. Mereka bertatapan. Peluk lagi kayak tadi ya. Boleh nggak? Pinta Hana. Kaos yang aku pakai perlu dibuka nggak? Goda Reiga. Wajah Hana memerah. Heh. Reiga tersenyum. Kalau celananya yang dibuka gimana? Ledek balik Hana. Hana. Tawa Hana berderai. Udah jangan bercanda lagi. Aku ngantuk. Sini, ujar Reiga seraya menggiring Hana masuk ke dalam dekapannya. Kenapa nyaman banget sih dada kamu? Ada susuknya ya? Adanya rusuk. Bukan susuk. Hana terkekeh. Sekarang siapa yang garing jokesnya? Hana nyengir. Lalu, memilih rebahan dalam damai di dada mas ayangnya. Sambil menikmati dekapan Reiga. Syutingnya berapa hari? Aku dengar dari Juni, izin diperketat jadi cuma dapat 15 hari. Hana yang sudah memejamkan mata, mengangguk pelan. Jangan tidur, Hana. Ampun deh, ujar Reiga tersenyum dan mengguncangkan tubuh Hana pelan. 1 jam aja sih. Pelit banget. Nggak ada takut-takutnya ya. Kalau aku macam-macam gimana? Tanggung jawab kan? Heh. Hana terkekeh, sambil menatap Reiga dengan wajah ngantuknya yang entah gimana kok terlihat cantik banget ya di mata Reiga. Ah, shit. Di gunung boleh peluk-peluk kayak gini nggak? Ya enggak lah. Kalau cium, peluk aja nggak boleh.
Apalagi cium. Nikah siri dulu aja yuk. Reiga terkesiap mendengarnya. Waras sedikit kenapa sih, sayang? Tawa kecil Hana berderai tepat di depan wajah Reiga yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa jadinya 15 hari cuma bisa memandang kamu tanpa hug and kisses? Keluh Hana. Yang ngotot mau dilamar setelah syuting kan kamu, ledek Reiga. Hana tersenyum. Nggak sabar dicabulin sama Pak Reiga, ledek Hana berakting merengek. Wajah Reiga memerah. Tubuhnya panas. Otak asusilanya memutar adegan per adegan mimpinya tadi pagi. Sialan amat. Menahan apa yang tidak ingin ditahannya pada Hana. Sungguh berjuta kali lebih melelahkan ketimbang main 10 set game tenis sama Dion. Mulutnya bahaya banget ya. Tukas Reiga senewan sendiri. Hana memasang wajah minta ditoyor. Udah aku bilang jangan main-main sama nafsu aku, Adriane Hana, tegas Reiga. Lama-lama ia nggak tahan juga. Hana hanya tidak tahu seberapa ingin Reiga menggendongnya ke kamar, menghampaskannya ke tempat tidur, dan menciumi setiap jengkal kulitnya. Galak amat. Ledek Hana. Kamu tuh emang harus digalakin, sahut Reiga. Hana tertawa. Sekali lagi memasang wajah minta ditoyor. Udah nggak seru nih, cibir Hana. Cuma kamu yang menganggap ini seru, Hana, sebal Reiga. Hana bangkit dari duduknya. Mending aku gabung don ledekin Zidane, ujar Hana ngeloyor pergi dari ruangan ini. Reiga memandanginya dengan tatapan tersiksa. Ia mendengus. Tuh, udah berdiri, ditinggalkan. Nggak tanggung jawab, keluh Reiga pusing sendiri. Bicara sendiri. Mana punya muka dia jika Reiga sampai mendengar isi hatinya. Cepat nikah ke lu, Ram. Sumutnya sebal. Zidane memicingkan mata seraya mengelus dada. Ia menyenderkan dirinya di kursi. Pemandangan di depannya sungguh bikin nelangsa. Entah itu setelah pacaran sama Nana ataupun masih jomblo. Rama yang tengah diurusin Krisa, duduk di pojok kanan kursi yang ada dalam private room Sabu-Sabu House. Pojok kiri nggak kalah anjingnya, runtuk Zidane. Ada si duo bucin, Reiga dan Hana yang tengah suap-suapan udah kayak bagian acara adat nikah Jawa selesai ijab. Latihan kali ya mereka. Bodoh amat deh. Shane dan Brandon yang berada di samping kiri dan kanan Zidane sudah menahan tawa sejak tadi melihat muka kesal sahabatnya. Nggak usah penuh kedengkian, Den. Sini gue suapin, ujar Brandon sudah mengangkat sumpit yang menjepit daging panggang ke arah Zidane. Suara Brandon memecah kehusyuan pasangan di mabuk cinta. Sialnya, bukan prihatin, Zidane malah diketawain. Anjing amat sih lu semua. Pekiknya sebal. Tawa itu kembali bergemuruh. Arana kemana emangnya? Ledek Rama. Krisa meninju kecil Rama. Jangan godain Zidane, Ram, bela Krisa. Mampus. Senang Zidane. Rama memeletkan lidah. Lu emang beda sih, Chris. Nggak kayak tetangga sebelah, ucap Zidane yang membuat Hana terkekeh. Pujian kan itu ya. Seloroh Hana dengan muka menyebalkan. Tuh. Lihat sendiri kan semuanya. Sungut Zidane. Mereka kembali tertawa. Ethan mana sih? Lebih seru kalau ada dia, ujar Shane. Kursi di sebelahnya kosong. Anterin Camer umroh. Nah, kalau Nio lagi di wali party di Ritz-Carlton. Siapa lagi yang mau lu tanya? Makanya baca grup, Shane. Galak banget sih lu, Den. Kebanyakan kecipratan darah bermacam-macam manusia, jadi begini nih anak. Tukas Brandon. Sialan lu semua. Hana memandangi Zidane yang tengah dirundung Shane dan Brandon. Perasaannya tak enak. Prasangkanya mengatakan Arana hanya menganggap Zidane selingan begitu lekat. Faktanya sih gitu, sayang, Reiga menyabotase pikiran Hana. Refleks Hana menoleh. Serius. Reiga mengangguk. Hana menghela napas. Menatap Zidane kasihan. It's okay. Ini memang kepahitan yang harus Zidane lewati untuk akhirnya ketemu sama perempuan yang bakal buat dia sebahagia aku menemukan kamu, ucap Reiga. Siapa sih perempuannya? Biar aku deketin mereka sekarang.
Kelamaan kalau tunggu Arkel lahir apalagi sampai usia 2 tahun segala, saking sayangnya sama Zidane dan ingin lihat manusia polos baik hati di depannya ini bahagia, Hana jadi tak sabaran. Reiga tersenyum. Jangan mendahului Tuhan, sayangku, ujar Reiga. Kok bisa sih kamu melihat Zidane menderita? Aku juga jadi ikutan kesel sama kamu deh. Reiga tertawa dalam pikiran Hana. Putusin aja si Nana, Den, tukas Hana. Dapatnya aja susah, masa diputusin si Han? Gile aja lu, jawab Zidane. Abis dia nggak ada respeknya sama lu, Sergeant. Gemas Hana berapi-api. Krisa di pojok sana sudah tersenyum geli melihat karakter ikonik Hana yang sudah hatam dilihatnya. Si paling nggak bisa lihat orang terdekatnya dijahatin. Setuju sih sama Hana, sahut Brandon. Jahat lu ah, ucap Zidane. Walau dalam hati ia mengiyakan kalimat Hana. Arana parah sih. Hampir sebulan pacaran. Zidane belum tahu teman-teman Nana yang mana, siapa, tempat biasa mereka nongkrong di mana. Padahal Zidane rajin banget ajakin Nana nongkrong bareng gengnya. Ya walaupun 75% ajakannya selalu ditolak Nana. Kata Nana, gengsnya terlalu berisik. Ya iya sih. Zidane tidak menyangkalnya. Namun ia juga tidak terima semua bangsat kesayangannya ini dikatakan begitu. Seandainya Arana seasik Hana dan selembut Krisa. Dunia sempitnya yang cuma rumah tempat kerja, mungkin nggak akan sesepi sekarang. Reiga menghela napas. Sabar ya, Den. Pasti. Gue jamin. Lo akan punya yang seasik Hana dan selembut Krisa. Yang nggak akan ragu menunjukkan rasa sayangnya sama lu di depan kita semua, persis seperti Hana ke gue. Yang jago masak dan hobi masakin lu, kayak Krisa ke Rama. Yang akan ngemong lu, kayak Sela ngemong Tristan, celetuk Reiga. Mereka semua menoleh pada Reiga. Tumben, komen Hana. Nggak tahan lihat muka sedih dokter bedah kesayangan aku. Hana tersenyum. Wuits. Reiga udah bersabda. Berarti benar, Den. Sahut Brandon. Diem lu ah, Ndon. Sebal Zidane. Jadi nggak usah sedih, Den, ucap Hana tersenyum. Apaan sih lu, Han? Jangan mancing-mancing air mata gue deh. Abis gimana? Gue benci lihat lu sedih. Gue kan sayang sama lu, Zidane Arsa. Ujar Hana. Hana benar, Den. Kita sayang banget sama lu, tambah Reiga. Yang sabar ya, nyet, ucap Shane sudah memeluk Zidane dari kanan. Badai pasti berlalu, tambah Brandon. Anjing amat ah. Gue jadi nangis beneran kan? Sewot Zidane. Rama mengulurkan kotak tisu dengan muka meledek. Gue colok lu ya, Ram. Pecahlah tawa mereka semua. Reiga menahan tangan Hana yang menariknya untuk naik tangga ke lantai 2 rumah Hana. Kenapa? Tanya Hana bingung. Nggak enak, sayang. Ucap Reiga. Hana memasang muka meledek. Soleh bener mantunya Bu Sarah, ledek Hana. Alhamdulillah. Lumayanlah buat mengimbangi bandelnya jurang kesesatan, tukas Reiga. Hana mendelik. Reiga terkekeh. Kita naik ke atas cuma buat periksa perlengkapan hiking aja, Richard. Bukan buat produksi Arkel, ujar Hana nyeleneh. Ganti Reiga mendengus. Heh. Nih anak ya. Tukas Reiga. Udah ayo. Kamu kan seminggu sebelum pergi ada dinas ke Hong Kong. Aku takut ada yang belum dibeli, Rei, ucap Hana menarik tangan kiri Reiga yang digenggamnya. Niat Hana memang sesederhana itu. Tidak ada yang lain. Reiga kan sering hiking. Jadi pasti tahu perlengkapan yang harus dibawa Hana. Well, ini memang syuting film. Banyak orang yang naik samanya. Tapi bukan berarti tidak melakukan persiapan kan. Reiga tidak ada pilihan lain, ia mengikuti mau Hana. Kamar Hana tidak terlalu jauh dari tangga. Hana membuka pintu. Reiga heran, mengapa ia begitu deg-degan hanya karena masuk ke dalam kamar Hana. Sialan amat dah. Langkah Hana tidak berhenti di situ.
Ia menarik Reiga ke dalam wardrobe miliknya yang ada tepat di samping kamar mandi. Hana menyuruh Reiga duduk di tools berbunga yang mirip dengan yang dibeli Hana untuk wardrobe Reiga. Setelahnya, Hana membuka lemari di depan Reiga, mengeluarkan semua perlengkapan hiking yang dibelinya bersama Arnold setahun yang lalu. Lantas ia duduk di samping kiri Reiga. Gimana? Ada yang kurang? Atau ada yang harus aku beli ulang? Hana serius bertanya. Udah semua sih. Jaketnya aja ganti. Ketebalan ini, Han, ujar Reiga sudah bangun dari duduknya, memeriksa dengan serius perlengkapan Hana bak tim rescue SAR. Nanti kalau aku kedinginan gimana? Kamu mau peluk aku? Katanya nggak boleh, sahut Hana. Reiga menoleh, dengan muka kaget. Ampun deh nih anak. Hana nyengir. Maksud aku, beli jaket yang waterproof sama windproof, sayangku. Biar pas nanjak kamu nggak berat-berat amat, ucap Reiga. Hana beroh panjang. Survival kit kamu belum lengkap nih. Sleeping bag juga jangan yang merek ini deh, Han. Ini buat camping. Nanti di Kalimati tuh dingin banget. Reiga masih memeriksa perlengkapan Hana. Survival kit yang belum lengkap apa aja? Aku nggak paham, ucap Hana serius. Itu saja semua dibelinya atas saran Arnold. Hana ikut aja. Padahal Arnold juga baru 1 kali hiking. Itu juga hanya ke Pangrango. Minim pengalaman mereka semua. Thermal blanket yang belum ada. Matras juga nih. Temenin beli ya, pinta Hana. Pasti dong. Reiga kembali duduk. Sepatu beli lagi deh kayaknya, tambahan gaiter 1. Perjalanan summit tuh penuh kerikil dan pasir. Kasian kaki kamu nanti. Hana menyenderkan kepalanya pada dada Reiga. Pria itu pun sudah melingkari pinggang Hana dengan lengan kirinya. Gaiters apaan sih, sayang? Pelindung kaki, dipakainya dari atas punggung kaki, sejajar sama mata kaki sampai 1 cm di bawah lutut, jawab Reiga. Hana mengangguk-angguk. Reiga mencarinya di handphone miliknya, lalu setelah dapat ia menunjukkannya pada Hana. Waktu itu ada, kenapa aku nggak beli ya, herannya sendiri. Emang belinya sama siapa? Boleh aku sebut namanya, jawab Hana sambil cengar-cengir. Jelas-jelas, Reiga pasti sudah tahu, dengan siapa ia membelinya. Reiga mendesis. Emangnya Arnold itu Voldemort sampai nggak boleh disebut namanya? Sewot Reiga. Hana terkekeh. Kap. Ia meraih pipi kanan Reiga, lalu mengecup pipi kiri lelakinya itu sampai bunyi. Cemburu ya? Kelihatan banget ya, Hana terkekeh. Dream comes true banget sih dicemburuin sama Reiga Richard, ledek Hana. Ledek aja terus, tukas Reiga. Mereka saling bertatapan. Apa yang mau dicemburuin sih, Rei? Kamu aja sekarang, jadi cowok pertama yang masuk kamar aku, ujar Hana. You will always be my one and only, tambah Hana dengan tatapan sayangnya ke Reiga. Bibir Reiga tersenyum sendiri. Lalu, mendekap Hana lebih erat, menggunakan kedua tangannya. Kamu juga akan selalu jadi satu-satunya buat aku, Adriane Hana, ucap Reiga seraya mengecup kepala Hana berulang kali. Aku cinta kamu, ucap mereka berbarengan. Mereka saling memandang, terkesiap. Lalu, terkekeh bersama. Kompak amat sih, ujar Reiga. Ih, udah pasti jodoh ini. Jadiin dong, Pak Reiga, ujar Hana menggoda Reiga. Reiga terkekeh. Ia menempelkan dahi mereka sambil memejamkan mata. Pastilah. Nggak akan aku lepasin. Ujar Reiga sambil memeluk Hana gemas dalam dekapan dua tangannya. Benar iya. Awas aja kalau sampai ngelepasin aku. Aku yang bakal tangkap kamu, sahut Hana. Reiga tertawa. Love is so fucking good with you, Hana. Kayak aku nggak pernah terluka sebelumnya. Cium sekali boleh kali, ujar Hana nakal. Reiga mendelikkan mata. Enggak ah. Bahaya banget ciuman di sini, tolak Reiga meski ia sungguh ingin. Ayolah, ledek Hana. Reiga berdiri. Ibu, anaknya nakal banget nih. Pekik Reiga.
Hana, jangan isengin Reiga. Lengkingan suara Sarah terdengar jelas dari bawah. Hana terkekeh. Ceman. Beraninya ngadu. Ledek Hana sambil memeletkan lidah. Reiga ganti memeletkan lidah. Tawa Hana kembali berderai. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.